Siapakah Gatot Kaca? Assalamualaikum, hai gengs. Kali ini kita akan bahas salah satu karakter yang filmnya sebentar lagi bakalan tayang dan tentunya ditunggu-tunggu sama kalian semua. Siapakah dia? Ini dia Gatot Kaca. Gatot Kaca adalah nama salah satu tokoh wayang versi Mahabharata yang kesaktiannya dikisahkan luar biasa, yaitu mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap serta terkenal dengan julukan otot kawat tulang besi. Ada yang berpendapat bahwa Gatot Kaca lahir di India dan besar di Jawa. Kenapa Gatot Kaca bisa memiliki kekuatan super dahsyat? Karena dia adalah putra Bima yang berasal dari keluarga Pandawa, anak Raja Hastinapura, dan dilahirkan dari seorang raksasa, makhluk supernatural, atau orang-orang berjiwa jahat, yang menurut mitos Jawa merupakan makhluk pemakan daging manusia, yang bernama Arimbi. Nah, jadi gengs, dari segi bibitnya aja, ternyata Gatot Kaca itu tanpa dilatih bertarung pun dia sudah memiliki titisan-titisan darah dari yang luar biasa. Arimbi juga bukan sembarang raksasa. Dia merupakan seorang putri dari kerajaan Pringgandani, negeri bangsa raksasa. Sewaktu bayi, Gatot Kaca bernama Jabang Tetuka. Kesaktian Tetuka nampak sejak lahir, yaitu berawal dari tali pusarnya yang sangat ulet, tidak dapat diputus dengan senjata tajam apapun. Sampai usianya menginjak 1 tahun, Arjuna, sang paman, yaitu adiknya Bima, pergi bertapa untuk mendapatkan petunjuk dewa demi menolong keponakannya itu. Pada saat yang sama, karena saudara Arjuna seibu atau anak tetua Dewi Kunti juga sedang bertapa. Karena wajah keduanya mirip, Batara Narada selaku utusan Kahyangan memberikan senjata Kontawijaya kepada Karna yang seharusnya diberikan kepada Arjuna. Setelah menyadari kesalahannya, Narada pun menemui Arjuna yang sebenarnya dan berterus terang akan kesalahannya itu. Lalu Arjuna mengejar Karna untuk merebut kembali senjata Konta, sehingga pertarungan pun terjadi. Karna berhasil meloloskan diri bersama senjata Konta, sedangkan Arjuna hanya berhasil merebut sarung pembungkus pusaka tersebut. Nah, pertanyaannya gengs, kenapa senjata Konta itu diperebutkan? Karena senjata Konta itu hanya bisa dipakai sekali seumur hidup. Karena membutuhkan senjata untuk perangnya di masa yang akan datang. Sedangkan Arjuna membutuhkan senjata untuk menolong sang keponakannya tersebut. Sarung pembungkus Konta yang berhasil diambil oleh Arjuna ternyata terbuat dari kayu mastaba yang ternyata bisa digunakan untuk memotong tali pusar Tetuka. Saat dipakai untuk memotong tali pusarnya, kayu mastaba tiba-tiba musnah dan bersatu dalam perut Tetuka. Dan ternyata pengaruh kayu mastaba itu akan menambah kekuatan bayi. Saat itu Bima, ayah Tetuka, sedang bertarung melawan Patih Sekipu dari kerajaan Trablasuket. Sekipu diutus rajanya Kalaprakona untuk melamar bidadari yang bernama Batari Supraba. Pertarungan Bima yang sengit dan membuat Bima kelelahan akhirnya digantikan oleh Tetuka untuk melawan Sekipu. Semakin Tetuka dihajar, semakin kuat badannya. Sekipu pun merasa malu karena tidak bisa mengalahkan sang bayi. Akhirnya Sekipu pun mengembalikan Tetuka kepada Narada untuk dibesarkan saat itu juga. Narada pun menceburkan tubuh Tetuka ke dalam kawah Candra di muka
di Gunung Jamur Dipa. Para dewa kemudian melemparkan berbagai jenis senjata pusaka mereka ke dalam kawah tersebut. Beberapa saat kemudian, Tetuka muncul ke permukaan sebagai seorang laki-laki dewasa yang gagah perkasa. Segala jenis pusaka para dewa telah melebur dan bersatu ke dalam dirinya. Kemudian Tetuka kembali bertarung melawan Sekipu dan berhasil membunuhnya dengan gigitan taringnya. Dewa Krishna dan para Pandawa saat itu datang menyusul ke Kahyangan. Karena khawatir titisan raksasa dalam tubuh Tetuka akan membangkitkan sifat asli seorang raksasa yang buas dan berjiwa jahat. Krishna akhirnya memotong taring Tetuka dan menyuruhnya berhenti menggunakan sifat-sifat kaum raksasa. Sebagai gantinya, Batara Guru, yaitu dewa tertinggi sebagai Raja Kahyangan, menghadiahkan seperangkat pakaian pusaka, yaitu caping Basunanda, kotang Antrakusuma, dan terompah pada Kacarma untuk dipakai Tetuka. Dan sejak saat itulah Tetuka berganti nama menjadi Gatotkaca. Nah, guys, berikut adalah pengertian dari ketiga pakaian pusaka milik Gatotkaca. Yang pertama, ada caping Basunanda, yaitu topi yang berfungsi untuk menahan hujan dan terik matahari ketika terbang di angkasa. Sehingga Gatotkaca tidak akan merasakan panasnya matahari saat terbang ke angkasa dan tidak akan basah ketika kena hujan. Yang kedua, ada kotang Antrakusuma, yaitu baju yang membuat Gatotkaca mampu terbang dengan sangat cepat dan tanpa tumpuan walau tanpa menggunakan sayap. Yang ketiga ada terompah Panda Kacarma, artinya sepasang alas kaki yang akan membuat Gatotkaca terlindungi dari pengaruh jahat dari suatu tempat yang dia lewati, sehingga dia akan bebas melintasi tempat-tempat angker atau bahaya dengan mengenakan pakaian pusaka tersebut. Dan Gatotkaca pun mampu terbang menuju ke kerajaan Trablasuket dan membunuh Kalaprakona. Nah, gengs, itulah asal mula lahirnya Gatotkaca. Sejak zaman kuno hingga Indonesia modern saat ini, Gatotkaca telah menjadi tokoh budaya pop dan tokoh wayang yang populer di Indonesia. Memiliki versi dan cerita sendiri yang diceritakan dalam versi Jawa dan versi Bali. Dalam wayang Jawa, ia dikenal sebagai Gatotkoco dengan ketenaran superhero dan terkenal dengan julukan Satria Otot Kawat Balung Wesi. Untuk orang Bali, Gatotkaca dipuja sebagai dewa dan secara populer digambarkan dalam karya seni dan patung. Seperti patung Satria Gatotkaca di persimpangan jalan utama Kuta di Bali. Oke gengs, itu dia sekilas tentang Gatotkaca. Thanks for watching and see you!